Assalamualaikum sahabat Turmudi Musrom dan netizen dimanapun Anda berada. Mari kita seruput kopi dulu. Ya, beginilah nasibnya si perantau dekat-dekat Malaysia. Dan untuk sahabat-sahabatku semua yang masih ada di kampung halaman, saya cuma sih sarankan jangan sampai terbesit di hati dan otak sahabat-sahabat untuk merantau. Di sini kalau orang luar yang belum melihat anak rantau, wah, perantau uangnya banyak, itu tidak. Di sini susah mempertahankan diri, mungkin nafas pun bisa hilang, itu di perantauan. Kenapa Turmudi di belakangnya ada Turmudi Musrom? Nanti saya cerita. Kalau merantau, saya sarankan janganlah, mending usaha di kampung bersama-sama keluarga. Di sini jauh dari keluarga bagi yang punya keluarga. Kalau Turmudi Musrom sih punya keluarga, cuman kakak sama abang saya ada, tapi sudah pisah rumah, apa itu namanya, punya rumah sendiri-sendiri. Kelam Ngambar di sini sudah hampir 5 tahun. Tidak ingin pulang, rasanya tidak ingin pulang karena ada sesuatu yang mengganjal di hati Kelam Ngambar. Kelam Ngambar pernah punya keluarga. Kelam Ngambar pernah nikah sama salah satu wanita. Di waktu itu wanita itu sangat cantik di hati Kelam Ngambar, sehingga Kelam Ngambar menikahinya. Apalagi dia bergelar hafid Quran. Siapa yang tidak ingin ya menikah sama orang yang katanya bergelar hafid Quran, tapi ternyata cuma suara-suara saja, suara angin. Dia tidak hafid Quran. Kenapa saya katakan tidak hafid Quran? Karena dia wanita pengkhianat. Begini ceritanya. Dulu saya nikah sama dia wanita, dia sudah statuslah berpisah sama suaminya. Dia dulu menjelek-jelekan suami pertamanya sama saya. Gini, sehingga hati saya terenyuh. Singkat cerita, proses kami menikah. Pernikahan kami dihadiri dua pihak keluarga dan warga setempat. Kami sah nikah. Di dalam pernikahan itu sangatlah bahagia hati Kelam Ngambar. Seorang Kelam Ngambar memiliki istri hafid Quran ya. Nah, kenapa nama Turmudi Musrom? Setelah nikah senggang waktu 12 hari saya usaha jamur tiram. Jamur tiram kan musrom. Nah, nama musrom itu saya taruh di belakang nama Facebook, jadi Turmudi Musrom. Punya cerita karena hidup di kampung mungkin kurang cuka atau gimana kah. Nah, kalau bahasa Jawanya kami rembugan sama istri. Begini, setelah nikah, setelah saya usaha itu, ternyata istri saya punya hutang dulu sewaktu sama-sama dengan suami dulu, banyak hutangnya. Dan karena itu punya hutang, saya rembukan
Gimana kalau saya pergi merantau ke Malaysia untuk bayar hutang? Dan setuju. Lalu saya pergi ke sini kerja untuk bayar hutang dia sewaktu bersama suami yang dulu. Di singkat cerita, biar durasi video tidak panjang, di sini 6 bulan istri saya musul ke sini kerja bersama-sama. Sebenarnya kasihan melihat istri kerja panasan, kehujanan, karena kerjanya di kebun. Kasihan. Dalam kurun waktu dia hamil, mengandung anak saya. Mengandung anak saya berumur 6 bulan, saya suruh dia balik Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, masih hubungan kontak sewaktu hamil. Dan sewaktu melahirkan, setelah melahirkan sekitar 1 bulan lah, kita hilang kontak. Setelah dia punya nomor WA aktif, setelah saya telepon, yang angkat ibunya, nenek dari anak saya. Katanya istri saya sedang mandi. Sudah saya telepon, yang angkat nenek anak saya lagi. Katanya istri saya sedang sholat. Namun ternyata istri saya itu kerja di toko baju di Pasar Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tanpa sepengetahuan saya, tanpa seizin saya, itu sudah hilang kontak. Setelah saya tahu, saya komen-komen di Facebooknya. Facebook saya diblok. Ternyata dia selingkuh sama laki-laki. Pada laki-laki itu berpeci, pecinya tulisannya hijau NU. Dia anggota itu sih Ruqyah itu. Apa itu namanya, CRA atau apa? Nama Facebook laki-laki itu sekarang sudah tidak aktif. Foto-fotonya hilang. Putra Jati namanya. Singkat cerita, aktif WA, tidak di telepon, tidak ada telepon, bukan pakai telepon tapi pakai SMS. Gaduh lah, kita gaduh. Dia minta pisah cuma lewat SMS saja. Pernah saya upload itu SMS di Facebook lama yang saya ganti Facebook. Itulah perjalanan hidup saya. Sekarang dia sudah nikah, kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun ya sampai sekarang ya. Dia nikah. Betapa hancurnya hatiku. Harga diri seorang laki-laki diinjak-injak hanya dengan satu wanita pengkhianat. Itulah alasannya kenapa saya lama di Malaysia. Waktu itu hancur hati saya. Sampai sekarang saya belum melihat anak laki-laki saya, foto apalagi video. Itu wanita yang konon katanya hafid Quran, ternyata tidak. Kalau orang hafid Quran tidak mungkin punya pikiran-pikiran yang seperti itu. Oh ya, sebelum dia nikah, nama baik saya itu dicemarkan di desanya. Katanya saya tidak tanggung jawab kah, tidak apakah. Itu sama, dulu dia menjelek-jelekan suaminya pertama dulu. Begitu, menjelek-jelekan dia dengan saya. Di hadapan saya dia menjelek-jelekan suaminya dulu.
ternyata dia wanita busuk hati. Dan untuk itu mungkin saya belum ada kepikiran untuk mendekati wanita. Itu pengalaman pribadi saya. Ya, saya cerita apa adanya. Karena ada yang tanya kenapa lama di Malaysia, kenapa tidak mencari istri. Nah itu karena alasannya itu. Oke, terima kasih. Salam dari perantau yang telah didepak oleh seorang wanita demi laki-laki. Aduh. Oke, saya cukup sekian, gak usah panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.